Di Sungai Nil nih. Sungai Nil ini sepanjang 6.650 km panjangnya. Dari beberapa negara, dari negara Mesir, Uganda, Sudan, Kenya, Tanzania, dan beberapa Burundi juga. Nah itu di masa Firaun, wanita-wanita yang cantik dimasukkan ke Sungai Nil untuk persembahan pada dewa-dewa, dipersembahkan, diberikan kepada dewa-dewa Firaun. Nah selepas masuk Islam, adanya seorang sahabat Rasul yaitu Sayyidina Amr bin As, akhirnya dihapus. Halo semuanya, di sini kita akan bahas tentang basis kolam tinggi kadar garam yang jadi buruan influencer. Namanya Siwa disematkan dalam bahasa Oasis ini berasal dari penduduk setempat yang merupakan etnis Siwan. Oasis juga adalah salah satu kawasan pemukiman paling terpencil di Mesir. Terkenal karena kolam garamnya yang indah dengan air berwarna biru. Warna ini juga tentu saja sangat kontras dengan kawasan sekitarnya yang bernuansa kuning. Selebgram, blogger, influencer banyak yang datang ke sini. Kamu bisa mengapung di permukiman airnya dengan mudah. Foto-fotonya yang dihasilkan pun jadi lebih unik terlihat. Siwa berlokasi di antara cekungan Qatar dan Laut Pasir Besar di Gurun Barat. Perbatasannya sekitar 80 km dan lebarnya 20 km ke Oasis, termasuk dalam lokasi paling terisolir di Mesir. Melakukan perjalanan sekitar 560 km dari kota Kairo, 50 km dari timur. Bagi masyarakat sekitar berdomisili di Siwa, masyarakat setempat memanfaatkan kandungan garam yang ada untuk diperdagangkan. Kemudian cekungan menjadi oasis dengan kadar garam yang tinggi. Saking tingginya kadar garam, tidak ada satupun bentuk kehidupan laut yang dapat bertahan di dalamnya. Menggunakan tanahnya yang asin untuk membangun rumah tradisional, kandungan garamnya yang cukup tinggi membuat dinding rumah jadi sangat kuat. Apabila musim hujan turun dengan deras, garam yang ada di dinding rumah juga turut meluruh, bisa membuat struktur rumah menjadi runtuh. Mata air tawar di kawasan ini juga mengalir ke oasis Siwa, sehingga walaupun airnya bertambah terus, tak pernah kering. Tidak ada yang bisa memanfaatkannya, baik untuk dikonsumsi ataupun untuk pertanian, karena terlalu asin. Tanaman di sini yang bisa ditanam di kawasan oasis hanyalah tanaman keras, itu zaitun, kurma. Kendati oasis bisa dibikin foto kamu bagus seperti melayang di atas air, bikin pengunjung tak boleh berlama-lama di dalamnya. Waktu maksimal yang disarankan hanya 2 menit. Pengunjung diimbau untuk terdapat kristal garam yang bentuk tajam, dapat melukai pada kaki, sehingga bisa saja kaki itu tersobek. Kamu juga disarankan untuk menggunakan sandal karet. Kadar garamnya sangat tinggi dan merusak sepatu.
Laut Mediterania ini terletak di antara Afrika dan Eropa. Laut Mediterania, area permukaan sekitar 2.500.000 km persegi, kedalamannya 1.500 meter. Pada masa lalu merupakan jalur lintas yang sibuk memungkinkan perdagangan antara negara-negara Romawi kuno, Yunani, dan Timur Tengah. Laut Mediterania berperan penting dalam permulaan dan perkembangan di peradaban bangsa Barat. Sepanjang sejarah istilah ini digunakan antara lain oleh bangsa Romawi kuno. Lautnya dihubungkan ke Samudra Atlantik oleh Selat Gibraltar, Laut Hitam, kemudian Laut Marmara, dan Bosporus. Laut Marmara biasanya dianggap bagian Laut Tengah, akan tetapi mencakup Laut Hitam. Menghubungkan laut tersebut, Laut Merah di terusan Suez di tenggara. Pasang surutnya sangat terbatas. Laut Tengah biasanya musim dingin yang basah, musim panas yang panas kering.
padang pasir yang cukup luas atau disebut gurun pasir, suatu daerah yang menerima curah hujan dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan. Wilayah yang lebih basah, hal ini mungkin benar walaupun jika diamati seksama gurun sering kali memiliki kehidupan untuk mempertahankan cairan tubuh. Bentang gurun memiliki beberapa ciri umum. Sebagian besar dari permukaan batu karang, bukit pasir yang disebut dan permukaan berbatu merupakan bagian pembentukan dari gurun lain. Nah, ini tempatnya ini pernah menjadi lautan di mana ada banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ini sempat menjadi banjir bandang dan menjadi laut. Banyak kerang-kerang yang nempel di bawah berbatuan itu atau fosil. Secara garis besar gurun juga terbagi beberapa tempat. Ada gurun dingin, gurun pesisir, gurun panas, dan gurun kering. Kadang memiliki kandungan cadangan mineral berharga yang terbentuk. Keringnya wilayah gurun menjadikan tempat kedua peninggalan secara serta fosil. Airnya cukup asin. Larutan garamnya dalam tanah tidak cenderung berpindah baik karena pencucian oleh maupun drainage. Persebaran bioma gurun tersebut di tempatnya Australia, ada di Amerika Utara, ada di Afrika Utara Sahara. Tumbuhan yang dapat beradaptasi diantaranya xerophyt seperti kaktus, zaitun, kurma. Nah, di sini. Kemudian hewan besar mempunyai penyimpanan air seperti unta, ini fauna. Sedangkan hewan kecil hanya aktif pada pagi dan malam hari, manapun bagian siang harinya tersebut di lubang-lubang seperti serangga, kadal, tikus, ular. Apabila setibanya di padang pasir Siwa ini, kita bisa naiki jeep. Kalau kita orang sangat ingin singgah ke sini, wajib pergi ke padang pasir, sebab rugi jika tak masuk padang pasir. Nak tahu apa istimewanya sampai sini? Sinilah paling best adalah tahap mencabar gembira paling super dilalui padang pasir. Sebagaimana kita orang tahu, kat dalam pasir hanya pasir saja, struktural bumi yang berbentuk bukau. Berdebat-debatnya mulut cakap, sebab wow, tempatnya ini sangat best. Gurun pasir naik turun tinggi-tinggi, tambahan pula driver orang muda, memang bawa laju habis semacam naik roller coaster. Driver nih memang nak suruh kita orang sangat jantung, sakit jantung cepat agak ya. Terlepas naik jeep, keadaan terhuyung-huyung. Nah, di sini sampai di Tasik Garam ada lagi hot spring, air panas. Macam kita orang tengah padang pasir, ada Tasik air sejuk. Terasa panas dan Tasik itu seolah-olah macam panggil Husen dia terjun untuk dalam Tasik. Nah, sini ada kolam, banyak kolam, air panas, ada yang dingin di tengah padang pasir. Dengan padang pasir ini jangan orang takde tempat sejarah. Kat padang pasir juga berpulang kesan peninggalan zaman dahulu. Nah, ada gambar ini percaya adalah tulang ikan. Rupanya ratusan tahun dulu kawasan padang pasir ini kawasan laut. Peredaran masa maka tinggal hanyalah padang pasir, lautnya dah tak ada, sudah tidak ada lagi. Paling best sekali yang terakhir balik ke hotel lagi. Kawasan ini banyak selesai sandboarding,
dalam gurun. Juga tapi jatuh juga. Ada yang budget pandai naik papan. Papan luncur lepas tuh tergolek sama-sama. Terasa main snowboard pula. Travel negara Eropa lah, semata-mata main snowboard. Pelasuti papan luncur masing-masing. Tengok keindahan matahari ya, sunset. Memang ini motif utama kita orang bertolak lewat petang, semata-mata nak tengok sunset. Sangat cantik and awesome. Terasa tenang je bila melihat keindahan langit dan cahaya. Belum sih? Yap. Sini nak? Bersama? Kamu sini nak mabut? Sini nak? Mabut? Ada? Ada? Tak. Aku nak. Tak ada lah. Mabut. Mabut. Ada.